Tajuk pembahasan kita malam ini adalah babu fi syafa'atil ammah li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mahsyar. Bab ini membicarakan tentang syafa'atul ammah, syafaat umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mahsyar, kepada semua orang yang ada di padang mahsyar. Jadi syafaat Rasulullah itu kalau kita baca, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum ini nanti akan dirasakan manfaatnya oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Sedangkan syafaat yang khusus itu pula, itu nanti hanya dirasakan orang-orang tertentu. Misalnya orang yang mempunyai kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang dengan amalannya, atau orang dengan salawatnya, lalu Allah izinkan Nabi memberi syafaat khusus kepadanya, maka dia dapat. Jadi yang kita bahas malam ini syafaatul ammah, syafaat umum yang dirasakan manfaatnya oleh semua orang yang ada di padang mahsyar, termasuk nanti kita. Ya, termasuk kita di situ salah satunya. Karena kita nanti semua akan dihimpunkan di padang mahsyar. Tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di atas dunia kecuali nanti dia ada di padang mahsyar. Ya. Sebetulnya mahsyar aja, padang itu tambahan bahasa kita. Ada orang bercanda, hidup ini harus pandai bahasa Padang katanya. Karena ujung-ujungnya kita akan ke Padang. Cuma kita ini kalau menyebut tanah yang lapang kita sebut padang. Ya. Baik. Hadis tentang syafaatul ammah ini hadis yang sangat panjang. Diriwayatkan Imam Muslim dan juga Al-Imam Bukhari. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Bisa kita rujuk dalam sahih Muslim di nomor hadis 184 dalam sahih Muslim. Sedangkan dalam Sahih Bukhari hadis ini bisa kita jumpai dalam nomor 1745 dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau hadis itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tidak usah pertanyakan lagi sahih atau tidak tu ya. Sudah pasti sahih. Karena Sahih Bukhari dan Muslim itu huma asahhul kutubil musannafah ba'dal Quran. Itulah dua kitab yang paling sahih setelah Quran. Siapapun yang mengarang kitab tidak lebih sahih daripada Bukhari dan Muslim. Jadi urutannya Quran, di bawah Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru kitab-kitab yang lainnya. Ya. Ada juga orang yang berani mempertikaikan hadis Bukhari dan Muslim. Imam Muslim kata sahih, dia bilang dhaif katanya. Oh, hebat betul itu orang. Bukhari kata sahih, dia kata tak sahih. Itu lebih hebat daripada Imam Bukhari itu. Imam Bukhari itu mengembara dari Uzbekistan sampai ke berbagai negara Arab untuk mencari hadis. Setiap hadis yang didapat dihafal, ingatannya ngeri. Bisa-bisa hadis yang dihafal Imam Bukhari itu jutaan. Pernah diuji Bukhari, diacak-acak itu hadis, tetap bisa disambung, disusun sebagaimana mestinya. Kalau kita kadang-kadang jangankan hafalan, rumah pun ada yang lupa. Rumah dia pun lupa dia. Bukanlah lupa dia alamatnya, lupa balik ke rumah. Sampai bininya nelpon-nelpon, abang mana? Oh, lupa saya balik ke rumah katanya. Sibuk dia di luar. Imam Bukhari kuat sekali hafalannya. Maka sangat tidak layak orang kemudian ada yang berani mendhaifkan hadis yang disahihkan oleh Bukhari. Ya. Sama dengan orang mengkritik Al-Ghazali. Ada orang ini berani dia mengkritik Al-Ghazali. Kata dia, kitab Al-Ghazali Ihya Ulumuddin misalnya, itu kitab yang penuh dengan hadis-hadis palsu dan lemah. Berarti tidak ada nilai Al-Ghazali di mata dia. Rendah sekali menurut dia. Semata-mata karena dia menilai hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin itu hadis palsu dan hadis dhaif penilaian dia. Tapi ada nasihat seorang ustaz
lulusan Madinah, tapi bukan S1, S3. Dia ini lulusan Madinah, ini lulus S1, dengan lulus sampai S3 itu beda. Kalau tak percaya perhatikan aja. Kata dia, kalau kita mengkritik Al-Ghazali, analoginya sama seperti kambing menanduk gunung. Kira-kira kalau kambing tuh menanduk gunung, yang patah tuh gunung apa tanduk kambing? Sama macam kita. Kita ini bukan siapa-siapa, kecil. Bisa saja membaca karya para ulama terdahulu, udah syukur. Bisa membacanya saja udah syukur. Ini pula mau mengkritik Al-Ghazali dia. La ilaha illallah. Terlalu besar nafsu dia tuh. Ya. Jadi hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Ya. Suatu hari Nabi ini lagi kondangan. Ada juga masanya Nabi kondangan? Ada dong. Dijemput, diundang. Lalu dikasihlah Nabi daging. Bukan lontong loh ya. Daging. Nabi nggak pernah makan lontong. Tapi bukan berarti tak boleh kita makan lontong. Orang Arab itu kan senang daging. Sikit-sikit daging, sikit-sikit daging. Kita mau makan daging, kolesterol saya tinggi, darah tinggi saya tinggi. Itu orang Arab tuh nggak ada itu. Makan aja dia. Nah, ya. Memang setiap daerah itu punya kekhasan makanannya. Ada orang makan cabai, dia bagi kita udah kepedasan, bagi dia itu tak pedas. Makan sehat aja dia. Kita terlebih cabai sedikit, waduh, kacau, sakit perut kan. Beda-beda. Ternyata daging yang dikasih ke Nabi itu az-zira', bagian lengan kambing. Ternyata dalam riwayat dikatakan itu salah satu bagian yang Nabi suka. Ya. Lalu Nabi SAW pun menikmatinya. Saat makan, saat menikmati itu, Nabi membicarakan soal akhirat. Ini beda nih dengan kita nih. Kita kalau ketemu teman di kondangan, kira-kira ngobrolin apa kita? Ya? Jaranglah ngobrolin akhirat, ya kan? Kalau ketemu teman di kondangan biasanya pembicaranya apalah begitu. Tapi jarang bicara soal akhirat. Ini Nabi berbicara tentang akhirat. Nabi langsung mengatakan kepada para sahabat saat itu, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Sayalah nanti menjadi pemimpin manusia pada hari kiamat. Enggak ada pemimpin-pemimpin ini semua, cuma Nabi. Donald Trump enggak mempan. Sekarang ini kan hebat betul perasaannya kan? Enggak suka dia dengan negara tuh hajar. Gak suka hajar, sampai ke Iran susah juga dia. Katanya udah selesai urusan sama Iran kan. Kami menang katanya. Kata Iran, menang itu bukan di sosmed katanya. Ya. Nah, ini katanya Kuba lagi mau dihajar sama dia. Di akhirat gak ada. Siapa pemimpin di hari akhirat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berbaik-baik dengan Nabi. Berbaik-baik dengan Nabi. Kita kalau mau dekat dengan pemimpin saat pilkada, dekat-dekat dengan dia. Nanti kalau dia jadi bisa-bisa diangkat jadi apa begitu. Berbaik-baik dengan dia. Rasulullah SAW pun berbaik-baik dengan Nabi. Ya, bagaimana berbaik-baik dengan Nabi? Bukan menjilat. Ikuti sunnahnya, ikuti akhlaknya, amalkan tuntunannya, salawat kepadanya. Itu berbaik-baik dengan Rasulullah. Makanya Nabi bilang, orang yang paling dekat nanti dengan aku di akhirat, dalam satu hadis, yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain, yang paling banyak salawatnya. Nah, maka berbaik-baik dengan Rasulullah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wahal tadaruna bima dzaka? Tahu tidak kalian nanti apa yang terjadi saat hari kiamat, manusia dihimpunkan di padang mahsyar? Lalu Nabi menjelaskan sendiri, ya jama'allahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Nanti manusia pertama sampai terakhir dikumpulkan Allah di satu tempat. Enggak ada pulau-pulau lagi. Sekarang ini ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Australia, ada benua Asia, macam-macam benuanya sekarang. Terpisah-pisah. Nanti fi sa'idin wahid, di satu hamparan yang luas. La tara fiha iwaja wala amta.
Dalam hamparan itu nggak terlihat lembah, nggak terlihat bukit, datar semua. Disitulah nanti kita berkumpul semua, termasuk kita, ada di tengah-tengah lautan manusia itu. Ya. Fayasma'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Saat itu mereka mendengar seruan manusia, nanti kita saat berkumpul di padang mahsyar mendengarkan seorang penyeru dan mata kita memperhatikan. Wa tuduna syamsu, saat itu matahari didekatkan. Fayablughu an-nasu minal ghammi wal qarbi ma la yatiquna wa la yahtamilun. Saat itu nanti matahari dibuat sangat dekat, dalam riwayat dikatakan jaraknya 1 mil saja. Walaupun ulama berkata kami tidak tahu apakah ini maksudnya 1 mil ukuran di dunia atau 1 mil ukuran di akhirat. Kalau 1 mil ukuran di dunia, berapa 1 mil di dunia ini? Sekitar 1,5 kilometer ya, kurang dari 2 kilometer ya. Sekarang saja jarak kita dengan matahari itu entah berapa juta kilometer tuh, panasnya bukan main, ya kan? Para ulama mengatakan kita tidak tahu apakah maksud Nabi itu ukuran 1 mil di dunia atau mil di akhirat. Mungkin saja ada ukuran 1 mil di akhirat, wallahu ta'ala alam. Yang jelas dalam hadis dikatakan matahari itu sangat dekat. Kita berada di satu hamparan yang sangat luas, berkumpul semua di situ, nggak ada sedikit pun penaung, nggak ada pohon, nggak ada atap. Gimana tuh kira-kira? Dijemur kita beramai-ramai di lapangan, waduh, itu pasti resah, gelisah, panas, tersiksa, berkeringat, ya kan? Maka saat itu sampailah manusia itu termasuk kita, sampailah nanti kita kepada satu kesusahan, kepayahan, mala yatikun, yang kita rasa udah nggak sanggup ini, nggak sanggup. Wala yahtamilun, nggak mampu lagi untuk menanggung kesusahannya. Udah mau pingsan, udah mau mati nih rasanya, kira-kira begitulah. Udah nggak sanggup. Ya. Akhirnya apa? Fayaqulul ba'dun nasi li ba'd. Saat itu kata Nabi, sebagian manusia akan berbicara dengan manusia yang lain. Ya. Maksudnya sesama ahli mahsyar, kita nanti akan berbicara. Ala tarawna ma antum fih? Apakah kalian tidak melihat apa yang sedang kalian alami? Apakah kalian tidak merasakan apa yang sedang kalian alami? Ala tarawna ma qad balaghakum? Adakah kalian tidak memperhatikan apa yang sudah sampai kepada kalian? Ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum? Apakah kalian tidak melihat kira-kira siapa yang bisa meminta kepada Allah supaya diberi syafaat ini? Siapa kira-kira yang bisa menjadi wakil untuk meminta syafaat supaya disegerakan itu proses akhirat? Karena di tahap ini belum ada kejelasan ini, belum ada kejelasan, cuma diparkirin doang. Orang kalau diparkirkan kan nggak enak kan, cuma diparkirkan, nggak ada kejelasan, entah diangkat atau diturunkan, nggak jelas kan begitu, cuma diparkirkan aja, tersiksa. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'd, maka saat itu muncul ide, sebagian manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu berkata kepada sebagian yang lain, "U'tu Adam," cari Adam. Kenapa Adam? Karena Adam Abul Bashar, ayah kita semua. Adam itu bapaknya kita semua. Ya, maka sangat tepat datangin Adam. Karena bapak semua manusia, mestinya dia yang paling utama untuk menolong anak-anaknya. Makanya kita dipanggil Allah, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Kita semua ini anak Adam. Makanya saat Allah memerintahkan kita menghubungkan silaturahim, itu Allah ingatkan asal mula penciptaan kita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana Allah itu sebenarnya mencipta kamu berasal dari satu jiwa yang sama. Para ulama tafsir mengatakan siapa itu? Adam. Dengan segala macam bentuk perbedaan kita sekarang, asalnya bapak kita dulu sama. Cuma kan manusia ini merasa dekat itu hanya paling 3 generasi, kakek, ayah, cucu, paling di situ. Dengan bapaknya kakek kita dekat nggak kita?
Enggak. Bahkan dengan saudara kakek kita pun sudah enggak begitu dekat, ya kan? Cucu di bawah cucu masih enggak? Rata-rata udah enggak, kenapa? Udah mati duluan kan? Biasanya 3 itu saja. Tapi Allah mengingatkan jalur nasab keturunan kita itu sebetulnya bapak kita sebetulnya Adam. Makanya salah satu semangat untuk berkasih sayang, tolong menolong, bertoleransi dengan sesama manusia ini apa? Ingat bapak kita itu sama. Ya, bapak kita itu sama. Dengan segala macam bentuk perbedaan kita sekarang, aslinya bapak kita adalah sama. Maka muncul ide, datanglah kepada Adam. Fayatuna Adam, maka mereka pun datang mencari Adam. Ya. Kok bisa mereka mendatangin Adam? Karena para nabi itu nanti tempatnya spesial. Tempat mereka spesial. Walaupun akhirat itu tadi digambarkan satu hamparan yang luas, tak ada naungan, susah di situ, tapi ada orang-orang tertentu yang mendapat tempat spesial. Makanya ada hadis 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. 7 golongan yang Nabi sebut itu enggak ada nabi itu. Mafhum mukhalafahnya, kalau yang tidak setaraf nabi saja bisa dapat naungan, apalagi nabi. Dan begitu. Misalnya kata Nabi, pemimpin yang adil. Siapa lagi? Pemuda yang tumbuh kembang taat ibadah pada Allah. Orang yang hatinya terpaut di masjid, cinta dengan masjid, sayang dengan masjid. Laki-laki yang digoda oleh wanita tapi dia enggak mau karena takut kepada Allah, bukan karena takut bininya. Orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sepi, menetes air matanya. Orang yang bersedekah ikhlas sehingga apa yang diberi tangan kanan enggak diketahui oleh tangan kiri. 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, mereka bersama karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini 7 golongan manusia ini di padang mahsyar itu enggak merasakan panas loh, walaupun matahari sangat dekat. Kalau yang 7 ini saja sudah begitu, apalagi nabi. Kalau sekarang ini kita ada istilah VVIP, ya, very very important person. Inilah nih kira-kira begitulah analoginya. Tempatnya beda gitu. Apakah karena rasis? Enggak, karena amalnya yang menentukannya itu, bukan karena yang lain. Ya. Baik. Maka mereka datang kepada Adam, fayaqulun, lalu mereka berkata, kita nanti berkata, manusia ini, ya Adam anta abuna, wahai Adam engkau adalah ayah kami. Abul bashar, engkau ayah kepada semua manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah mencipta engkau dengan tangannya. Adam itu dicipta Allah tanpa ayah, tanpa ibu, langsung Allah create sendiri. Makanya bahasanya khalaqa. Khalaqa itu mencipta dari sesuatu yang tak ada kemudian jadi ada. Allah mencipta Adam. Ya. Biadihi, Allah cipta Adam itu secara langsung. Tidak dititipkan ke rahim dulu. Kalau kita semua mampir di rahim dulu. Isa bahkan yang tak punya ayah sekalipun mampir di rahim Maryam dulu. Adam enggak. Maka kalau Isa dipertuhankan karena tak ada ayah, selayaknya Adam lebih Tuhan lagi daripada Isa. Kalau itulah alasannya, karena Adam itu tak punya ayah dan tak punya ibu. Ya. Jadi laki-laki lebih dulu dicipta dari perempuan. Iya, ini jelas ini. Tapi apakah telur lebih dulu daripada ayam? Itu belum ada dalilnya. Karena ada juga orang yang membahas itu, ayam dulu apa telur? Ada mazhab ayam dulu lah, karena nggak ada ayam mana ada telur. Ada mazhab telur pula, telur dulu lah baru ada ayam. Mana ada pernah ada ayam tanpa proses telur? Kalau laki-laki dan perempuan itu udah jelas, laki-laki dulu dicipta baru perempuan. Itu udah jelas, nggak usah ragu-ragu di situ. Ya. Wa nafakha fika min ruhi, Allah Ta'ala meniupkan ruh langsung kepadamu. Wa amara al malaikata fasajadu laka, dan Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Karena setelah Adam dicipta Allah, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada
Adam. Sujud dengan maksud untuk menghormati, bukan untuk ibadah, ya, untuk menghormati. Yang mana saat itu iblis nggak mau, ya. Jadi iblis itu dia tidak mau sujud kepada Adam, ya. Kenapa? Karena dia sombong. Jadi pengajaran dari kisah iblis itu, ini saya sentuh sedikit, penting untuk saya sampaikan. Baru-baru ini ada satu kuliah tafsir saya ke Malaysia, saya sampaikan juga, itu penting, yang mungkin jarang kita perhatikan. Perintah Allah itu ke kita, itu ada yang Allah perintah kita untuk kita lakukan, dan itu langsung kita persembahkan kepada Allah. Contoh, Allah perintahkan kita sholat, itu kita buat dan langsung kepada Allah. Biasanya cenderung ini lebih ringan dilakukan. Ada yang kedua, Allah perintahkan kita melakukan sesuatu, zahirnya itu kita perbuat kepada orang. Ini yang iblis nggak mau. Kalau soal Allah perintah iblis untuk menyembah Allah, iblis itu mempertuhankan Allah. Tapi ketika perintah Allah itu yang berkaitan dengan manusia, dia nggak mau. Ini untuk pengajaran bagi kita, bahwa perintah Allah untuk kita untuk melakukan sesuatu langsung antara kita dengan Allah, dengan perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan manusia kita perbuat kepada manusia, itu sama pentingnya. Sama pentingnya. Saya kasih contoh. Allah perintahkan istri untuk taat kepada suami. Berat nggak tuh bagi ibu-ibu? Berat. Kalau diperintahkan sholat, mudah. Kenapa? Cuma kaitannya dengan Allah. Tapi ketika perintah itu datang, taat kepada suami, oh berat. Kenapa? Berkaitan dengan manusia. Tapi ketahuilah, sebagaimana pentingnya kita melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kita langsung kemudian kita lakukan kepada Allah, begitu juga pentingnya tadi. Bahkan ujiannya berat. Kenapa? Ada ego di situ. Allah perintahkan kita silaturahmi, ya, itu kan kaitannya dengan manusia itu. Ada orang di situ bertarung dia dengan egonya. Oh, saya nggak mau ini, katanya. Ya. Jadi iblis itu di situ. Makanya kalau kita gagal di situ, artinya apa? Ya sama gagalnya kita dengan iblis. Ya kan? Kalau kita gagal di situ, sama kita gagalnya dengan iblis. Iblis gagal di situ dia. Makanya jangan sampai begitu. Ya. Banyak itu saya lihat perempuan ketika disampaikan taat kepada suami, apa jawabannya? Suami yang seperti apa dulu? Bukan suami yang seperti apa dulu, selama itu suamimu taat kepada dia. Dan hal penting yang harus kita tanamkan dalam mindset kita, istri misalnya taat kepada suami, jangan lihat hidung suamimu. Yang dilihat apa? Allah perintahkan aku taat kepadanya, sudah selesai. Jangan lihat berapa duit bulanan yang dikasih, seperti apa dianya. Selama dia menyuruh kepada yang baik, taati. Kenapa? Karena Allah perintah, bukan karena siapa dia, bukan karena berapa duit dia kasih. Enggak. Demikian juga suami juga begitu, bertanggung jawab kepada istri. Jadilah pemimpin yang baik untuknya, menjaganya. Jangan bilang istri yang seperti apa dulu. Jangan. Selama itu istrimu lakukan. Kenapa? Allah perintahkan. Nah, silaturahim juga begitu. Saya kalau dengan dia bisa, tapi kalau ini nggak akan bisa ini. Oh jangan. Allah bilang semua. Nah, jadi iblis itu gagal di bab itu dia. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Setelah mereka menyebutkan itu, memuji Adam alaihi salam, lalu mereka berkata, "Isfa' lana ila rabbik." Tolonglah minta syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Udah enggak tahan ini. Enggak sanggup ini, kata mereka. "Ala tara ma nahnu fih?" Bukankah engkau sudah melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ya. "Ala tara ma qad balagana?" Engkau sudah melihat apa yang sudah terjadi kepada kami, apa yang sudah sampai kepada kami. Fayaqulu Adam,
Lalu Adam berkata, inna rabbi ghadabal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala hari ini sangat marah kepadaku, tidak pernah Allah Ta'ala marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah begitu selepasnya. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa'asaituhu. Dulu Allah melarang aku daripada satu pohon, tapi aku melanggarnya. Saat Adam di surga, aku melanggarnya. Nafsi nafsi, demi diriku, demi diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, Adam arahkan pergilah kepada Nuh. Nanti setiap kali manusia, kita manusia ini datang kepada, nanti didatangin itu pertama Adam. Kenapa Adam? Karena Adam ini ayahnya manusia. Yang kedua nanti Nuh. Kenapa Nuh? Karena Nuh itu bapaknya para nabi. Kalau ada bapaknya, ngapain datangin anaknya, ya kan, bapaknya. Selain itu Nuh itu Abul Anbiya, selain itu Nuh itu juga dikenal Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua nabi sebelum Ibrahim itu turunan Nuh. Sebagaimana nanti semua nabi setelah Ibrahim itu keturunan Ibrahim. Jadi keluarga yang menjadi nabi itu pertama nasab Nuh, yang kedua nasab Ibrahim. Semua sebelum Nabi Ibrahim semua nasabnya nyambung ke Nuh. Setelah Ibrahim pasti semua nyambung ke Nuh. Yang ketiga, kenapa Nuh? Karena Nuh ini salah seorang nabi ulul azmi, bahkan rasul pertama. Ya, ulul azmi itu ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Nabi Muhammad. Nanti ini yang didatangin ini. Yang menarik kalau kita baca hadis ini, semua nanti akan berkata, sesungguhnya Tuhanku sangat marah kepadaku hari ini, yang mana tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan setelah ini. Ini marah yang sangat hebat. Coba kita merenung, apa iya sekelas Nabi dimarahin Allah sebegitunya? Apakah marah Allah Ta'ala kepada para Nabi itu lebih dahsyat daripada marahnya Allah dengan kita yang bukan Nabi? Kira-kira begitu. Nah, jadi saya merenung hadis ini supaya kita faham. Analoginya begini, ada dua anak. Satu anak bapak dan ibunya lembut sekali, dari kecil disayang betul, nada suaranya dijaga, nggak pernah tinggi sekali, ngomong tuh sopan, pelan, ya, istilah orang sekarang tuh katanya soft spoken, katanya ngomongnya lembut. Orang Indonesia ini sekarang buat istilah yang ini, ya orang-orang dulu nggak tahu lah begitu kira-kira. Ngomongnya lembut. Saat dia sudah dewasa umur 20 tahun, tiba-tiba sekali meninggi membentak bapaknya. Itu perasaan si anak. Tidak ada kemarahan yang lebih dahsyat selain dari itu. Di sisi lain ada anak dari kecil mulai baru lahir lagi udah dibentak terus. Itu umur 20 tahun, bapaknya bawa parang pun nggak peduli dia tuh. Bagi dia nggak ada apa-apa itu. Kenapa? Dari kecil udah dibentak terus. Perasaannya itu beda. Nah, kemarahan Allah itu juga begitu. Ada orang pezina, pemabuk, penjudi, pencuri, biasa aja tuh dia rasa. Walaupun ayat yang mengancamnya begini, nggak nyantai aja dia. Tapi orang-orang tertentu yang dekat dengan Allah, apalagi makom para nabi, teguran itu kecil pun itu rasanya bagi mereka sangat mengena. Nah, kira-kira begitu. Makanya mereka bilang, para nabi ini nanti, hari ini Allah sangat marah kepadaku, tidak ada marah yang sedahsyat itu sebelumnya dan setelahnya. Analoginya begitu tadi. Nah, tadi saya membaca ada tulisan seorang perempuan, istri, curhat. Perempuan ini kadang-kadang suka curhat di sosial media, tapi saya nggak tahu itu siapa. Cuma ada di share-share orang begitu. Inti tulisannya apa? Yang dia tulis itu, sepanjang perkawinan dia dengan suami dia ini ngomong lembut, baik orangnya. Tapi tiba suatu hari pulang kerja, mungkin stres, lalu ngomong nama B2 ke istrinya, ya,
Tahu B2 ya. Nah, kita ini sangat umum dibudayakan sekali seperti di Indonesia, bahasa-bahasa seperti itu. Ngomong itu sekali suaminya, pulang bininya ke rumah minta cerai. Di sisi lain ada bini yang setiap hari dipanggil dengan nama-nama hewan, nyantai aja dia. Kenapa? Sejak kami udah dipanggil nama-nama hewan terus sama suami. Rasanya itu beda. Orang yang jarang dimarahin, sekali kena marah, waduh itu sakitnya minta ampun itu perasaannya. Orang yang nggak pernah dibentak orang tuanya sepanjang hidupnya disayang, sekali dibentak, wah itu sakitnya minta ampun itu. Sedangkan anak yang sejak kecil dibentak terus, besar dia, ibu bawa parang pun nggak takut dia. Kenapa? Udah biasa, udah nyantai aja dia, kira-kira begitu. Makanya para nabi ini nanti bilang Allah sangat marah, seolah-olah kalau orang nggak ngerti, seolah-olah Allah itu lebih marah kepada mereka ketimbang kita. Adam itu cuma memakan buah yang dilarang Allah di surga. Kita yang bukan makanan pun dimakan juga. Adam itu kan jelas buah. Manusia yang lain keturunannya ya, yang bukan makanan pun dimakan juga sama dia. Nanti aja dia tidak takut dia dengan azab Allah Ta'ala tuh. Nah, ya. Jadi Nabi Adam, intinya kata Adam nggak bisa karena ada kesalahannya. Lalu dia menyarankan idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Lalu datanglah manusia menjumpai Nuh. Nanti di bawah sini ada penjelasan dari Abu Hamid Al-Ghazali. Kata dia, itu jarak mendatangi seorang nabi kepada nabi berikutnya, dari Adam kepada Nuh, Nuh kepada Ibrahim, Ibrahim nanti kepada Musa, Musa kepada Isa, Isa kepada Nabi Muhammad, itu jarak per nabi itu selama 1000 tahun mendatanginya saja. Jangan bayangkan tadi malam ke rumah si fulan, besok pagi ke rumah si fulan lagi. Jangan bayangkan begitu. Atau berjejer, enggak. Kata Al-Ghazali itu jarak mendatangi setiap nabi itu 1000 tahun. Ya. Tentu bisa jadi maksudnya 1000 tahun dunia. Karena 1000 tahun di dunia itu cuma 1 hari di akhirat. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di atas dunia ini. Maka singkat betul kita di dunia, sangat-sangat singkat. Ya, ada itu dokter Gia apa namanya ya, agak famous juga orang itu. Jadi saya lihat satu podcast dia bilang, kenapa saya nggak suka marah-marah, kata dia. Kenapa bawaannya lebih berkasih sayang, lembut, friendly dengan orang. Kenapa saya begitu? Lalu dia cerita, tahu nggak? Katanya, hidup di dunia ini, kita ini hidup di atas dunia terlalu singkat. Kan? Harapan hidup kita di Indonesia ini paling mungkin 70, maksimalnya mungkin 80. Ada yang lebih, tidak banyak. Begitu. Lalu dia bilang, tahu nggak? Matahari itu supaya selesai matahari memutari galaksi ini, porosnya itu sekali putaran, tahu nggak berapa lama? Itu 250 juta tahun sekali putaran itu. Berarti kita hidup di atas dunia ini nggak sampai sekali mutar tuh matahari. Bahkan 1%-nya nggak sampai katanya. Paling 0,0,2 paling segitu. Ngapain marah-marah di waktu sesingkat itu? Saat dia ngomong begitu saya nggak tahu ininya. Saya langsung teringat dengan ayat Quran. Dalam Quran itu kata Allah, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Nanti di akhirat kita sadar ternyata kita tidak tinggal di dunia kecuali cuma 1 detik dari siang. Ya, cuma segitu. Tapi nanti sadarnya di akhirat ternyata kita nggak tinggal di dunia ini illa sa'atan min nahar, kecuali 1 saat, 1 detik daripada siang. Ada 1 siang, 1 detiknya tok kita singgah di atas dunia. Cuma segitu bandingannya. Sangat-sangat singkat. Makanya kata dia, ngapain marah-marah? Itu dia. Tapi orang kadang-kadang udah singkat, udah mau mati pun masih marah-marah terus. Ya kan? Baik. Jadi pergilah mereka kepada Nuh. Lalu berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ard. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura. Allah menamakanmu sebagai 'abdan syakura. Nabi Nuh itu diberi Allah panggilan 'abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur. Ya.
Isfa' lana ila rabbina, mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami, ya. Nuh menjawab hal yang sama seperti mana yang dikatakan Adam tadi, ya. Sambil Nuh mengatakan wa innahu qad kanat li da'watun, sebenarnya dulu saya ada diberi Allah satu kesempatan untuk berdoa, yang doa itu pasti dikabulkan, tapi da'autu biha ala qaumi, tapi doa itu sudah aku pakai untuk kaumku dulu. Nabi Nuh itu kan lama sekali berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma sekitar 80 orang, ya. Ibaratnya awak datang ceramah yang mendengarkan 2 orang, lama-lama ke kedai kopi aja lah, kita tidak usah ceramah di masjid, kan begitu. Kalau yang datang dengarin cuma 2 orang, kan mending diajak ke kedai kopi, kan, ngobrol aja sambil ngopi, kan begitu. 950 tahun berdakwah, yang beriman tidak lebih dari 80 orang. Di ujungnya Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak. Ya Allah, jangan tinggalkan seorang kafir pun di atas muka bumi ini, jangan sisakan satu pun, karena kalau engkau sisakan mereka akan menyesatkan orang berikutnya. Makanya Allah Ta'ala datangkan itu taupan, banjir besar, semua kafir itu binasa, habis semua. Itu atas doa Nabi Nuh alaihi salam itu. Maka yang tinggal itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala saja. Nah, ya. Jadi udah dipakai itu doanya. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, idhabu ila Ibrahim, kalau begitu kalian pergilah temui Ibrahim. Maka datanglah kepada Ibrahim. Kita manusia ini nanti datang kepada Ibrahim, berkata, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluh, engkau adalah Nabi Allah dan Khalilnya, kekasih Allah. Min ahlil ardi, daripada semua penduduk bumi engkaulah Khalilullah. Khalil itu kata para ulama di atas daripada Habib lagi. Habib itu kekasih, tapi Khalil derajatnya di atas itu lagi. Tidak ada ungkapan cinta yang lebih tinggi selain dari Khalil. Nah, tidak ada yang lebih, nggak ada yang lebih dari itu. Bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi untuk menyatakan cinta Khalil. Maka yang dapat gelar Khalil itu cuma 2, Ibrahim yang paling masyhur, kemudian Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka mereka berkata, isfa' lana ila rabbik, mintalah untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Bukankah engkau sudah menyaksikan kesusahan kami, kepayahan kami pada hari ini? Ibrahim menjawab seperti jawaban para nabi sebelumnya. Lalu Ibrahim menyarankan, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku, idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Musa alaihi salatu wassalam. Karena Musa antara nabi yang paling menonjol dari nabi-nabi Bani Israel. Ada banyak nabi Bani Israel, tapi yang paling menonjol itu Musa, yang dititipin Allah itu kitab Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Bani Israel banyak, tapi yang paling menonjol itu Musa. Dan yang paling banyak Allah cerita juga Musa. Dan Musa salah seorang nabi ulul azmi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kalian seperti mana kesabaran nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi ulul azmi itu nabi-nabi yang paling sabar dengan berbagai ujian. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam, ya. Maka datanglah mereka kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan mereka berkata, anta Rasulullah, wahai Musa engkau Rasul Allah, faddalakallahu birisalatih, Allah Ta'ala telah mengutamakanmu dengan risalahnya. Musa itu dapat 2, dapat wahyu Taurat, dapat bicara langsung dengan Allah. Itu kelebihan Musa. Makanya Musa itu dikenal dengan kalimullah, orang yang langsung berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, Musa itu berbicara dengan Allah di kawasan Sinai, ya. Tur Sina orang sebut. Tur itu sebetulnya artinya jabal. Jabal itu gunung, ya, gunung Sinai. Nah, ada rezeki, ada kesempatan pergi ke sana di Mesir, ya. Sekarang ini ada paket umroh plus Mesir. Nah, bagus juga ketemu Fir'aun di sana. Karena memang biasa dibawa ketemu Fir'aun. Kalau ke Sinai biasanya nggak sempat, karena dia paling di kawasan Kairo. Nah, karena ke Sinai itu agak jauh di sana. Tapi kalau ada rezeki, ada kesempatan menjelajah,
Di sekitar sana banyak sekali jejak para nabi di sana. Ya. Walaupun kadang keabsahan cerita yang berkembang di situ kita sudah tidak tahu, tapi setidaknya itu merefresh ingatan kita kepada nabi-nabi terdahulu. Ya, maka mereka pun datang kepada Nabi Musa dengan mengatakan tadi, "Isfa' lana ila rabbik," mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami wahai Musa. Musa pun menjawab hal yang sama. Musa mengatakan, "Wa inni qataltu nafsan lam u'mar biqatliha." Dulu aku ada melakukan kesalahan. Siapa itu? Apa itu? Musa membunuh orang yang tidak diperintahkan Allah untuk dibunuh. Ada berkelahi antara orang Bani Israel dengan non Bani Israel, orang asli pribumi Mesir. Bani Israel itu pendatang, kira-kira begitulah di Mesir. Ya, berantem dengan orang pribumi. Musa maksudnya untuk melerai, tapi ketumbuk itu orang pribumi mati sekali tumbuk. Nah, Musa itu hebat orangnya, kuat dia. Ya, makanya ada orang katanya amalan supaya kuat menumbuk itu buat amalan Musa. Beda, kita dengan Musa itu beda. Ya, mau kita baca pun ayatnya berulang kali nggak akan begitu, beda. Sama dengan Ibrahim, kata orang kalau mau tahan api baca doa Ibrahim, qul ya naru kuni barda wa salaman alaik. Bobui pun mulut kita dibakar pasti tetap terbakar itu. Kenapa? Kita bukan Ibrahim. Sesederhana itu. Jadi kadang-kadang amalan itu bukan soal bacaannya, tapi siapa yang membaca. Amalan yang sama, zikir yang sama, doa yang sama dibaca orang berbeda, hasilnya bisa beda. Dia sekali baca mujarab. Saya sering tuh memperhatikan tukang ruqyah itu. Dia baca Al-Fatihah itu bisa menjerit-jerit itu orang. Coba Bapak yang baca Al-Fatihah di depan orang kerasukan jin. Enggak peduli dia. Kan begitu. Jadi faktor orang yang membaca itu ada. Baik, jadi singkatnya datanglah kepada Musa, Musa nggak bisa, datang kepada Isa, Isa nggak bisa, terakhir datang kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis ini dikatakan Nabi Muhammad langsung sujud di bawah arsy Allah meminta, lalu disegerakanlah hisab. Jadi syafaatul ammah itu apa? Syafaat umum dari Nabi kepada semua penduduk mahsyar itu apa? Disegerakan hisab. Yang mana orang di padang mahsyar itu udah nggak sanggup. Disegerakan proses hisab. Dan nanti umat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk surga, ada nanti rombongan pertama orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab, nggak pakai hisab langsung, nggak pakai antri, kira-kira begitulah, langsung masuk. Itu saja kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan hadis Nabi SAW ini mengingatkan kita kepada akhirat, suasana di padang mahsyar, dan mudah-mudahan itu mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh melakukan amal saleh selagi mana hidup di atas dunia ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.